Halo semuanya, selamat datang di tutorial cara membuat user, cohort, course, dan admin di web lab MMIID. Oke, langsung saja kita membuat tutorialnya. Pertama-tama kita membuka Google, lalu kita cari lab MMIID. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pencet login. Di sini ada username dan password. Kita masukkan username dan password serta pencet loginnya. Ini halaman depannya. Selanjutnya kita ke sheet administration. Lalu pilih yang user dan add a new user. Kita di sini bikin user baru. Ini harus huruf kecil. Terus sandinya ada huruf besarnya 1, huruf kecil dan angka serta strip atau apa. Terus gini kita sesuaiin first name, last name, sama emailnya. Selanjutnya city tahunnya kita tulis sendiri aja, Bogor, Jakarta atau apa. Terus kita select in country-nya itu Indonesia, time zone-nya itu pilih yang Asia Jakarta. Terus itu bisa tambahin. Lalu bisa ditambahin foto dan create user. Lalu kalau sudah tampilannya akan seperti ini, lalu kita ke user kembali, terus kita pilih yang account dan cohort. Kita di sini akan membuat cohort baru. Di sini kita pakai FG23A dan inisial nama saya. Terus ini dipilih yang teknologi pendidikan, terus cohort ID-nya samain aja, terus deskripsinya nggak usah. Kalau sudah, nanti kita save change. Lalu karena di sini cohortnya masih 0, kita akan menambahkan untuk 5 anggotanya. Lalu karena di sini masih 0, kita tambahin menjadi 5 anggota. Ini kita pilih yang sudah kita buat tadi di user, 5 anggota nanti kita masukin ke titik kanan, titik sebelah kanan yang bacaan Asigen. Nanti kita bisa cari 5 anggota lalu kita masukkan sebagai anggota karena kita tadi sebagai admin. Kalau sudah, kita kembali ke back to cohort. Nah, di sini sudah menjadi 5. Lalu kita kembali ke sheet administration, ke user, lalu kita pilih permission yang sheet administration karena kita mau menjadikan tadi yang kita buat menjadi admin. Terus kita add, terus continue. Ini sudah jadi admin. Lalu kita akan membuat course. Add new course. Nanti di sini kita akan Lalu di sini kita membuat course. Di sini mau apa yang kita ambil. Jadi di sini saya akan mengambil materi evaluasi program. Terus di sini ada nomor kode mata kuliahnya. Terus ini ada deskripsi dan ada gambarnya. Ini saya buat cuma sebagai tutor aja. Terus kita pilih foto. Ini mungkin tidak terlihat karena privasi. Terus kita pilih foto aja dari file yang ada di laptop. Kalau udah kita save and display. Lalu nanti tampilan course-nya akan seperti ini. Kita pakai edit modenya dulu diaktifkan, nanti dia bakal bisa diedit. Lalu kita edit sesuai kebutuhan. Sini saya pakai selamat datang dan ada di sub bawahnya dari si selamat datang itu ada deskripsi mata kuliah, capaian, identitas, silabus, dan dosen pengampu. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk menambahkannya bisa pencet yang plus tanda itu di tengah, terus kita pilih yang activity of course. Nanti kita pilih yang text or media. Kita bisa edit. Lalu ini untuk dosen pengampu, di sini ada tambahkan image. Nanti ini dari file di laptop saja bisa dipilih, ini tidak kelihatan. Lalu setelah mengupload
foto, jangan lupa diisi deskripsinya, terus bisa di custom, dikecilin, lalu kita kasih deskripsi, lalu kita save and search. Lalu setelah itu kita akan membuat RPS. Kita klik yang tanda plus tadi, terus kita pilihnya yang subsection ya, jangan yang add activity, terus kita pilih file, terus di add dari file yang ada di laptop, dikasih nama, terus dikasih deskripsi, dan dipilih filenya. Terus display description-nya boleh kita nyalakan supaya nanti di halaman itunya bisa terlihat. Langsung kita upload file. Kalau sudah, kita save and restart. Setelah kita membuat RPS, kita akan membuat materi, yaitu kita ganti dulu jadi pertemuan 1. Lalu kita tambahkan activity source, lalu kita pilihnya interactive content, lalu pilih lesson, terus kita add. Lalu kita kasih materi yang mau kita ajarkan. Di sini saya memakai pengantar evaluasi program. Deskripsinya bisa disesuaikan saja. Lalu setelah itu jangan lupa dinyalakan display description-nya. Terus completion condition-nya kita pilih yang add recruitment sama view the activity. Fungsinya biar kelihatan siswa itu udah membaca atau belum. Pencet save and return-nya ya teman-teman. Nanti setelah ini tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih yang add content page. Sini kita akan membuat sub dari materi ini. Kita akan membahas tentang pengertian program. Lalu ini di copy aja dari materi yang sudah ada. Terus ini di konten satunya kita tulis next, jamnya ke next page. Lalu kita save back. Itu jangan lupa displaynya dinyalain, sama yang satu lagi arrange itu kita pencet aja. Ini materi 1, yaitu tentang pengertian program. Nah, kalau udah di save tampilannya akan seperti ini. Lalu biasanya itu ada banyak pilihan ya. Kita pilih yang add a content page. Nanti dia akan tampilan seperti ini. Terus kita isi aja materi 2-nya mau tentang apa. Sama seperti materi pertama, kita tinggal copy aja, tapi di sini bedanya konten satunya itu bacaannya back, terus displaynya kita pindah ke previous, dan konten 2-nya next, jamnya kita next page, lalu kita ke save page. Fungsinya biar bisa di back sama di next. Selanjutnya kita akan membuat soal latihan. Biasanya di pilihannya nanti kita pilihan add a question page. Nanti ada tampilan seperti tadi, lalu kita pilih yang essay. Terus kita page detailnya itu soal latihan. Pertanyaannya bisa disesuaikan sama kebutuhan. Terus itu skornya adalah 100. Oke, kalau sudah, ini hasilnya seperti ini. Karena kita sudah membuat pertemuan 1, kita sekarang membuat pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini kita akan membuat buku. Kita pencet lagi yang tanda plus itu, lalu kita pilih activity or research, lalu kita pilihnya yang book, bukannya interactive content. Lalu kita namain bukunya mau materi apa. Saya di sini pakainya model-model evaluasi.
terus bisa disesuaikan deskripsinya. Display description-nya kita centang, lalu rhetoric access-nya kita pilih yang rhetoric complexion, lalu kita pilihnya yang materi sebelumnya tadi, kan tadi saya buatnya pengantar evaluasi program. Jadi si siswa ini bisa mengakses materi kedua kalau materi satu sudah dibaca dan sudah dikerjakan soalnya. Lalu jangan lupa completion condition-nya sama seperti tadi, lalu kita save. Lalu di sini kita menambahkan materinya untuk dijadikan buku bacaan untuk siswa. Lalu kita save change. Nanti dia bentuknya akan seperti ini, model evaluasi. Jadi kalau mau ditambah bisa pencet tanda plus, lalu kita tambahin lagi subbab dari model-model evaluasi tadi. Saya pakainya model CIPP, jadinya subchapternya sih untuk model-model evaluasi. Lalu kita save change. Dan hasilnya seperti ini, itu bisa digeser ke kanan dan ke kiri seperti e-book. Oke, seperti itu untuk pertemuan 2. Oke, sekarang semuanya sudah cukup, mulai dari tadi course-nya, ada RPS-nya, ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.